Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan kembali untuk sama-sama berjumpa di Tanya Jawab Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Tepatnya di hari Selasa, hari yang ke-20. Alhamdulillah di Ramadan 1447 Hijriah, dan nanti insya Allah malam ke-21 bertepatan juga dengan 10 Maret 2026. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan bersoal jawab seputar Ramadan. Antum bisa nanti langsung telepon di telepon langsung ya di 0811 755 0606 ataupun di pesan singkat melalui WhatsApp di nomor yang sama dengan mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaan. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Khalid Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala, dan kita sabar dulu beliau yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ini sudah di penghujung sepertinya Ustaz ya? Alhamdulillah, sudah sampai. Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Baik, kita akan langsung saja kepada program kita untuk hari ini. Sebelum kita jawab berbagai persoalan antum di 0811 755 0606, kita akan dengarkan pesan singkat ataupun nasihat pembuka dari guru kita untuk pertama. Dan sepertinya untuk di 10 terakhir ini kita harus membangkitkan semangat, karena memang segala sesuatunya seperti kata Nabi itu adalah di penghujung ya. Mudah-mudahan di penghujung atau di 10 terakhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkannya, dan kita dengarkan nasihat dari guru kita seperti apa dan bagaimananya. Kepada Ustaz kita persilahkan, falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disampaikan Akhray tadi, kita sudah berada di penghujung atau 10 terakhir dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhir. Kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk bisa memaksimalkan usaha di 10 hari terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa-dosa kita, kemudian
bebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan innalillahi utaqa minan nar, Allah punya orang-orang yang akan dipilih untuk dibebaskan dari neraka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Maka dikatakan di dalam hadis, dalam sebagian riwayat, bahwasanya apabila telah datang bulan Ramadan, maka futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Kemudian bahwasanya diampuni oleh Allah SWT orang-orang yang dosa-dosa yang sebelumnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang sangat familiar di telinga kita, apalagi di bulan yang mulia ini, bahwasanya tujuan dari ibadah puasa ini disyariatkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW diriwayatkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila telah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarah. Nabi SAW kencangkan lipatan izar sarungnya, atau mengencangkan ikat pinggang. Suatu bentuk ungkapan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan Nabi SAW apabila sudah masuk 10 terakhir. Apakah sebelumnya Nabi SAW tidak bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh. Akan tapi di 10 terakhir Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh. Syadda mi'zarah. Wa ahya laylah, dan Nabi SAW hidupkan malam 10 terakhir. Kemudian wa aiqadha ahlah, dan Nabi SAW bangunkan keluarganya, ajak keluarganya untuk turut serta bersama-sama di dalam mencari kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jadi jangan kita saja, keluarga dibiarkan, anak-anak dibiarkan tanpa ada ajakan-ajakan, himbauan-himbauan sama sekali. Tapi kalau seandainya himbauan untuk ya baju rayanya besok warnanya ini ya, apa besok kita belinya di sini ya, itu luar biasa semangatnya. Tidak haram, itu halal-halal saja insyaallah selagi ditempuh dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai itu lebih kita utamakan. Jangan sampai, karena itu bukan intinya, bukan inti. Sebagian mungkin ibu-ibu sibuk mendiskusikan tentang kuenya, apakah kue kembang, kue bolu, kue apa, macam-macam. Sampai malamnya pun begitu juga. Malamnya tidak tahu bahwasanya ini adalah 10 hari terakhir yang Nabi SAW tadi dikatakan apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW bersungguh-sungguh. Nabi SAW hidupkan malam 10 hari terakhir itu. Hidupkan dengan apa? Apakah dengan pergi ke mall untuk cari pakaian baru? Tentu tidak. Apakah dengan memasak atau mempersiapkan kue lebaran? Tentu tidak. Yang paling utama tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di 10 hari terakhir ini yang itu semua kita sering dengar dan kita sudah tahu insyaallah, kan tapi kita manusia kadang-kadang lupa dan butuh untuk saling ingat mengingatkan, termasuk yang berbicara juga. Butuh untuk saling ingat mengingatkan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terdapat kata Nabi dalam Al-Quran, itu Lailatun khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan.
yang kalau seandainya kalkulasikan, dihitungkan dengan bilangan tahun itu lebih dari 80-an tahun. Lebih dari 80-an tahun. Maka yang beramal di malam, satu malam itu saja, itu sama dengan nilai beramal insya Allah di 80 tahun. Siapa di antara kita yang sanggup seperti itu, konsisten? Tentu berat. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan diberikan taufik oleh Allah, dibantu, diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan fadilah untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Dan ingat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini perlu kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu waktunya, dalam artian adalah di jam sekian, di jam 10 atau di jam 11 malam atau jam 12 malam atau jam 1 malam. Tak. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu yang namanya malam mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Artinya terbentang sepanjang malam itu, sepanjang malam. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan fadilah beramal di malam Lailatul Qadar itu sebenarnya terbuka luas. Terbuka luas. Karena mungkin banyak di antara kita yang kalau seandainya sudah masuk jam 11, apalagi jam 12 mulai ngantuk, redup, ibaratnya udah tinggal berapa watt lagi matanya. Karena memang itulah fitrah kita. Memang malam itu bagi kita adalah untuk beristirahat. Tapi sebagian orang Allah SWT berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa begadang, apalagi di malam-malam yang sangat mulia seperti ini. Ya alhamdulillah. Tapi bagi kita yang tidak sanggup untuk begadang seperti itu, apakah berarti luput dari kita fadilah Lailatul Qadar? Tidak. Karena tadi dikatakan malam Lailatul Qadar itu peluangnya terbentang dari awal malam sampai akhir malam. Sehingga kalau seandainya kita sholat, misalnya sholat wajib maghrib, kita laksanakan dengan baik berjamaah. Kemudian setelah itu kita laksanakan sholat ba'diyahnya. Kemudian setelah itu kita berzikir juga, jangan lupa. Kemudian setelah itu datang sholat isya, kita sholat isya. Bagi yang laki-laki diutamakan tentu berjamaah. Bagi wanita apakah boleh? Silahkan. Nabi SAW katakan dalam hadisnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang kaum wanita untuk salat ke masjid-masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka itu lebih baik. Jadi boleh, silahkan, tapi dengan syarat, yaitu menjaga adab-adab wanita muslimah. Jangan sampai pergi ke masjid tidak menutup aurat. Atau bagi sebahagian anak-anak gadis, kaum wanita, ini berangkat ke masjid jilbabnya tidak dipasang, diselendangkan begitu saja. Ini belum sampai di masjid untuk beribadah sudah buat dosa terlebih dahulu. Maka tentunya jaga salat isya kita. Kemudian setelah itu jaga juga salat sunatnya, qabliyah kah atau ba'diyah. Bisa kita tarawih nanti alhamdulillah, lanjut dengan witir, kemudian subuh. Nah, kita hidupkan ini, insya Allah mudah-mudahan sudah mendapatkan fadilah beramal di malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya bisa lebih maksimal lagi, ditambah dengan tilawatul Quran, baca Al-Quran, kita selesaikan beberapa juz misalnya, atau kita baca Al-Quran dengan berusaha untuk memahami makna-maknanya agar bisa mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, maka tentu lebih baik lagi. Ini menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, jadi tidak harus dengan cara begadang semalaman, atau malam Lailatul Qadar itu waktunya tidak tertentu pada jam-jam tertentu. Yang penting asal dia sudah masuk malam, maka peluang malam Lailatul Qadar itu terbuka lebar. Sehingga
sedemikian rupa dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan ini, kalau seandainya ada yang tidak tergerak hatinya sedikit pun untuk berusaha memaksimalkan usaha guna mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak heran kalau seandainya orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, man hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan yang ada di malam Lailatul Qadar, artinya terhalang untuk melakukan kebaikan padahal waktunya terbentang tadi. Taruhlah dia mengatakan, saya tidak bisa begadang, saya jam 12 malam itu sudah ngantuk, karena besok saya beraktivitas, apalagi jam 1, jam 2. Dari awal malam, itu sudah terbuka peluang untuk mendapatkan fadilah. Semakin banyak, semakin baik lagi. Tidak sedikit pun bisa kita usahakan mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh ini orang yang sangat merugi tentunya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semangati, kita bangkitkan semangat pada diri kita masing-masing, kemudian kita ingatkan juga keluarga kita, istri, anak-anak, agar sama-sama bisa menghidupkan malam 10 terakhir dari bulan Ramadan ini dengan harapan sekian banyak malam yang kita usahakan itu mudah-mudahan ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi SAW, apa yang sebaiknya aku bacakan, aku pintakan kepada Allah apabila aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali kah diulang-ulang, berkali-kali diulang, silahkan. Berkali-kali diulang, silahkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, menyukai ampunan, menyukai untuk memberi ampunan maaf, maka ampunilah aku. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kita, maka sudah apapun kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pandang baik untuk hambanya, yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni, yang telah Allah Subhanahu wa taala kasihi, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan insyaallah taala. Mungkin ini sebagai pembuka yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita ketakwaan, berikan kepada kita semangat untuk bisa memaksimalkan amal usaha di malam-malam yang tersisa dari bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Wallahu taala alam. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat pembukanya dari guru kita. Untuk kita lebih bersemangat di 10 terakhir di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Karena alhamdulillah kita sudah berada di Ramadan tahun ini. Karena tidak ada jaminan kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun depan. Ini tidak ada jaminan apakah saya ataupun Anda semua pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Untuk itu kita memaksimalkannya dengan segala daya dan upaya, dengan skala prioritas seperti yang sudah disampaikan guru kita tadi. Karena kalau tidak bersemangat di bulan ini, di bulan apa lagi kita akan bersemangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Ustaz, kita izin untuk bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Kita coba terima Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum Pak. Iya, Bapak sudah tersambung. Halo. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum Bapak. Halo. Iya, halo, sudah tersambung Pak. Fokus. Halo. Iya, fokus ke pesawat telepon saja Pak. Tidak nyambung, Ustaz. Suara Bapak sudah masuk Pak. Halo. Tidak nyambung, Ustaz. Iya. Halo. Iya, halo.
Iya, silakan Pak. Halo. Taib. Pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung di 0811755606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya, atau mencari sinyal yang bagus juga, karena ini akan berefek kepada hubungan ataupun konektivitas kita dalam teleponnya. Juga pertanyaan yang sampaikan. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Sudah. Halo. Gini Ustaz. Iya, silakan Pak. Bapak siapa di mana Pak? Halo. Iya. Halo. Iya Pak. Gini. Iya, silakan Pak. Halo. Iya, silakan. Kami nanya Ustaz. Iya. Mau nanya tentang apa? Tentang Lailatul Qadar. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, taib. Sepertinya pemirsa kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin bergabung ya di 0811755606 untuk lebih fokus ke pesawat telepon dan memastikan sinyal yang bagus. Tadi Bapak yang bertanya seperti tentang Lailatul Qadar, tapi kita belum sampai ke penghujung ya seperti apa dan bagaimana. Dicoba kembali untuk Bapak yang ingin bergabung silakan ke 0811755606. Karena sinyal yang bagus juga lebih berefek dan fokus ke pesawat telepon agar tidak terjadi feedback ya. Dan pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawabannya akan diterima oleh antum bisa lebih dipahami. Kita bacakan sementara pertanyaan di WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz mohon nasihatnya karena di akhir-akhir ini semangatnya sudah mulai menurun untuk qiyam Ramadan Ustaz. Apakah saya juga berpeluang nanti mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min zambi? Nah Ustaz, ini sesuai nasihat tadi Ustaz ya? Iya. Nah Ustaz. Seluruh kita ya saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dan beberapa kali di beberapa kesempatan yang saya miliki untuk menyampaikan nasihat, saya sampaikan tidak mustahil ketika sudah berlalu lebih dari setengah Ramadan semangat mulai menurun. Kenapa? Karena ibarat orang berpacu ya sudah mulai terasa letih, mulai terasa letih. Dan itu wajar, itu wajar. Akan tetapi kita harus semangati diri kita. Kenapa? Karena di dalam perlombaan ibarat berpacu tadi, kalau seandainya kita semangat di awal-awal, tapi ketika akan sampai ke garis finish justru kita malas sehingga bahkan tidak sampai misalnya, tidak sampai, maka percuma usaha kita yang kita lakukan itu. Atau kalau dalam musabaqah, dalam perlombaan ya, dalam perlombaan. Kalau dalam beramal, beribadah ini agak kurang maksimal lah. Seperti yang dikatakan tadi, disebutkan di dalam sebagian hadis, amalan-amalan itu dilihat dengan al-khawatim, itu penutup-penutupnya. Maka kita motivasi diri kita katakan pada diri kita, ini insya Allah Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Terus semangat. Jangan lemah. Jangan kendor. Disemangati diri kita. Dan ingatkan keutamaan-keutamaan. Dengan cara tentunya kita baca, kita pelajari, kita dengarkan. Yang ada di penghujung-penghujung Ramadan ini. Kita seperti tadi ada malam Lailatul Qadar, kemudian bagaimana Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mengisi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, bagaimana keutamaan orang yang melaksanakan qiyam di Lailatul Qadar. Ketika kita ingat dengan keutamaan-keutamaan yang ada di 10 terakhir itu, yang semangat tadi sudah mulai turun, mungkin akan naik lagi dia. Naik lagi. Sekalipun kita sudah merasa letih, tapi ya ibarat orang yang berpacu tadi kan ada sebagian
para peserta lomba-lomba itu yang dia sudah letih, tapi nampak garis finish depan sudah semakin dekat. Dalam keadaan letih itu dia pacu dirinya untuk bisa sampai ke garis finish. Nah, begitu juga kita semangati, dan itu yang dilakukan oleh sebagian as-salaf. Jadi jangan dikira bahwasanya kita saja yang merasakan seperti itu. Orang-orang soleh terdahulu juga seperti itu. Kemarin kita sampaikan pada pekan lalu bagaimana sebagian para ulama orang soleh terdahulu, di antaranya Abu Muslim Al-Khawlani, dia letakkan cambuk atau semacam pelecut di dinding rumahnya atau dinding masjidnya. Apabila dia sudah merasa malas, mulai terasa malas untuk melaksanakan ibadah, maka dia lecut kakinya, dia bangunkan. Bangun kau, berdiri kau wahai pemalas. Ayadhunnu ashabu Muhammadin ayyasbiquna? Apakah engkau mengira bahwasanya kita akan membiarkan sahabat-sahabat Nabi meninggalkan kita? La uzahimannahum. Saya akan berpacu dengan mereka. Saya akan berlomba dengan mereka, supaya mereka tahu bahwasanya mereka meninggalkan generasi-generasi yang juga taat beribadah pada Allah SWT. Itu dia semangati dirinya. Jadi orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka, kita baca di dalam kisah-kisah biografi mereka, mencapai prestasi yang sangat luar biasa sehingga dikenang sepanjang masa begitu, itu mereka dapatkan bukan dengan cara instan, dengan cara bermujahadah, berjuang. Maka kita semangati diri kita, baik yang bertanya tadi ataupun saya yang berbicara menyampaikan, kita semangati terus diri kita. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan kita untuk ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT bantu. Karena Allah SWT mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, insyaallah. Allah akan bantu insyaallah taala. Dan berdoa tentunya minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segalanya untuk kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk yang bertanya, wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan ini jawaban untuk kita bersama ya, untuk lebih menyemangati diri bagaimana kisah para salaf ataupun kisah para ulama terdahulu dalam menyemangati dirinya untuk beribadah khususnya di 10 terakhir di Ramadan ini. Kita akan coba jawab telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Mohon maaf Ustaz, ini suara Ustaznya tidak kedengaran di handphone saya, mungkin ada gangguan teknis. Baik. Saya ingin bertanya secara langsung aja Ustaz. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, kalau misalkan ada seseorang itikaf di malamnya saja, di siangnya tidak Ustaz. Di siangnya itu bekerja seperti biasa. Apakah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu itu dibaca di siang hari walaupun tidak dalam keadaan itikaf Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Baik. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sepertinya ada gangguan teknis ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga. Kalau bukan lewat telepon, katanya dia hanya itikaf di malamnya saja Ustaz. Iya. Siang harus beraktivitas, dan apakah doa ini boleh dibaca di siangnya itu seperti apa Ustaz? Insya Allah dibaca siang boleh, dibaca malam yang ketika itu Bapak sempat untuk i'tikaf di masjid juga boleh, silakan. Hanya saja kalau seandainya kita lihat dari redaksi hadis, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apa yang sebaiknya aku baca ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi malam dia, malam. Maka lebih ditekankan, lebih dianjurkan yaitu di malam hari, Dan alhamdulillah Bapak berkesempatan untuk bisa berada di masjid. Apakah orang-orang yang berada di masjid sajakah? Enggak mesti. Orang-orang yang mungkin dia tidak bisa untuk
menetap di masjid sepanjang malam. Di 10 terakhir itu kenapa? Karena ada alasan-alasan lain sehingga dia mungkin harus pulang ke rumah. Di rumah mungkin dia lanjutkan baca Al-Quran, kemudian berdoa, minta pada Allah, silahkan. Baca juga doa itu di rumah, mintakan juga, panjatkan juga pada Allah SWT. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta pada Allah SWT dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan insyaallah taala, dan yakin bahwasanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, pasti akan kita dapatkan berbagai macam kebaikan. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu doa, tentunya Aisyah radhiyallahu anha punya hafalan banyak tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tentunya SAW tahu itu. Akan tapi ketika ditanyai amalan apa atau doa apa yang dibaca, Nabi SAW pilihkan itu Allahumma innaka afun. Pasti doa ini memiliki makna yang sangat luar biasa yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Apa di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, ampunan dari Allah SWT. Sebagian para ulama mengatakan ada beda antara afu dengan ghufran. Ghufran, maghfirah itu setelah melakukan kesalahan diampuni. Kalau afu itu tidak tanpa ada kesalahan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berbagai macam anugerah, kebaikan-kebaikan untuk orang ini insyaallah taala. Ini tandanya bahwasanya afuun ini kebaikan yang ada dalam doa ini insyaallah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga kalau seandainya ini kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, yakinlah berbagai macam kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan akan kita rasakan di dalam hidup kita insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai itikaf ataupun malam Lailatul Qadar ya, yang doa yang dibaca bolehkah di siang hari? Insya Allah tidak mengapa Ustaz ya, tapi sesuai redaksi hadis itu lebih diutamakan di malam hari. Kita coba jawab telepon di belakang saudara kita yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Mai di Kampar. Ya, silakan Ibu Mai pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan alhamdulillah kalau di bulan Ramadan ini ingin berbuat kebaikan yang lebih yang bisa kita lakukan. Dan saya memiliki tetangga ini memiliki anak, tetapi suami istri ini mereka telah berpisah dan tidak memperdulikan anak-anaknya. Dan anaknya ini walaupun dia kurang pemahaman agama, tapi dia tetap berpuasa dan sholat. Dan saya bertekad memberinya makan sebulan penuh dalam Ramadan ini mengharap keridhaan Allah. Apakah perbuatan saya ini dibenarkan, Ustaz? Ya. Sementara orang tuanya tidak memperdulikannya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Mai di Kampar Ustaz. Ini Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu usahakan, yang Ibu amalkan itu dapat menjadi amal saleh yang bermanfaat untuk Ibu baik di dunia ataupun di hari akhir insyaallah. Yaitu berbuat baik kepada anak yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Anak-anak ini tentunya aset bangsa dan agama kita ini. Kalau seandainya mereka tidak terperhatikan, maka jangan salahkan kalau seandainya mereka justru menjadi bumerang, beban, malapetaka bagi keluarga, bagi suatu negeri, bagi kampung, bagi negeri ini. Maka ketika kita punya kepedulian terhadap anak, insya Allah ini adalah merupakan bahagian dari amal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi dia makan. Memberi dia makan ini
memberikan orang makan itu adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga di antara amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika sahabatnya bertanya tentang amalan-amalan yang bisa masukkan dia ke dalam surga, di antaranya it'amut ta'am, memberi makan kepada orang, memberi makan. Nah, itu yang ibu lakukan, insya Allah dia menjadi amal saleh insyaallah taala. Ditambah lagi di bulan Ramadan untuk memberikan perbukaan dia misalnya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW kita tahu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka untuknya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengulangi pahala puasa dia. Jadi insya Allah kalau seandainya itu dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda insyaallah taala. Wallahu taala alam. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jawabannya dari Ibu Umay di Kampar ya, yang Masya Allah mudah-mudahan ini memang menjadi amal soleh dan keberkahan juga untuk Ibu yang memberikan makan kepada tetangganya yang barangkali orang tuanya tidak terlalu memperhatikan. Apalagi untuk bulan Ramadan ini suatu bulan penuh, ya, Masya Allah. Ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk Ibu dan pahala jariah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606 yang ingin bergabung, memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan di WhatsApp, Ustaz. Dari hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di tempat Ana membayar zakat fitrah dengan patokan uang sebesar 45.000, Ustaz. Berapa kilogram atau pergantang jika kita jadikan sebagai beras, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, ini uang dikonversikan ke ini, Ustaz, ke kilo berasnya. Ya, dalam ketentuannya yaitu zakat fitrah itu dari jenis makanan pokok itu kalau dikilokan kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah. 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau kita ambil yang 2,5 kilo lah misalnya, 2,5 kilo. Nah, dilihat juga makanan pokok kita di Indonesia misalnya beras. Maka lihat beras yang biasa kita konsumsi. Beras yang biasa kita konsumsi. Nah kita beli beras yang seperti itu pula. Jadi kalau seandainya misalnya beras mudik sekarang 1 kilonya sekitar 1.700 atau berapa begitu. Karena kalau 10 kilonya kan sekitar 170 misalnya. Berarti mungkin 1 kilonya berarti 1.700 gitu ya. 17.000 ya, 17.000 berarti kalau seandainya dikalikan 3 ya sekitar 40-an tadi, 50-an, 2,5 atau 3 kilo tadi itu sekitar 40-an sampai 50-an. Ya, itulah kira-kira zakat fitrah kita untuk satu kepala. Kalau seandainya dalam keluarga itu ada beberapa orang, maka kalikan. Dengan apa dibayarkan? Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya yaitu disebutkan beberapa makanan-makanan pokok yang ada pada waktu itu. Beberapa makanan pokok yang ada pada waktu itu. Nah, dari situ disimpulkan oleh para ulama, kalau seandainya kita berada di tempat lain yang makanan pokoknya tidak tersebut di dalam hadis itu, maka makanan pokok yang berlaku di tempat kita yang kita bayarkan. Maka kalau kita di sini misalnya beras, bayarkan dalam bentuk beras tadi dengan ukuran kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita hamba Allah di Padang, Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami. Juga untuk kita bersama yang menyimak adalah ilmu untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di telepon langsung bukan di telepon WhatsApp di 0811-755-0606. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan ingin bertanya, saya mempunyai suami yang sedang sakit stroke sudah 4 tahun. Tapi alhamdulillah dari fisik sudah sehat kembali Ustaz.
Tapi 2 tahun terakhir ini sering emosi sulit dikendalikan dan sulit diingatkan terkait ibadah apalagi sholat. Ingatannya lebih ke duniawi. Saya sering terbawa emosi juga dan takut berdosa. Bagaimana saya menghadapinya Ustadz agar saya bisa terus berbakti kepada suami dan tetap bisa menasihati suami? Syukron Ustadz. Masya Allah. Bersabar di dalam berkhidmat seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi. Kalau seandainya saya ingin berbakti, bagaimana caranya? Itu bersabar dan berdoa, minta pada Allah SWT agar diberikan kesabaran, dan berdoa juga kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan kepada suami yang tadi mungkin mengalami perubahan setelah sakit tadi. Dan ingat bahwasanya apa yang ibu lakukan, kalau seandainya dilakukan dengan ikhlas, itu menjadi amal ibadah yang sangat besar, pahalanya insya Allah di hari akhir untuk ibu. Kenapa? Karena berbuat baik kepada suami itu sangat besar pahalanya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, tanda bagaimana mulianya atau bagaimana seorang suami itu harus dihormati. Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjud la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya dibolehkan menyuruh orang untuk bersujud kepada manusia, maka saya akan suruh istri untuk bersujud kepada suaminya. Itulah besarnya tanggung jawab atau mulianya seorang suami di dalam agama kita. Kenapa? Karena memang tanggung jawab yang sangat berat yang berada di pundaknya. Maka kalau seandainya ibu berbuat baik dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah mudah-mudahan itu akan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya membantu ibu untuk bisa istiqamah. Mungkin sewaktu-waktu mungkin ada perasaan kesal dan lain sebagainya, tapi ingat tadi bahwasanya Nabi SAW menerangkan kedudukan suami ini sangat mulia, dan tentunya berbakti kepada dia atau berbuat baik kepada dia tentu sangat besar juga nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Maka saya akan tetap insyaallah berbuat baik kepadanya. Maka ketika ibu bersabar, berdoa, minta bimbingan dari Allah SWT, kemudian ingat janji yang dijanjikan oleh Allah, janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang berbuat baik kepada suami ini, insya Allah itu akan membantu ibu untuk bisa tetap istiqamah di dalam berbuat baik kepada beliau. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada ibu dan kepada suami yang mungkin sedang sakit, sehingga mendatangkan keberkahan untuk rumah tangga insyaallah taala. Wallahu taala alam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada ibu yang bertanya, dan semoga keluarga ataupun suami ibu segera disembuhkan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Fatma di Kandis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, bolehkah kita sebagai seorang istri menolak suami ketika hendak mendatangi kita, khususnya di 10 malam terakhir? Bahkan Anda pernah ingatkan seperti hadis yang Ustadz bacakan tadi, bahwa Nabi bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir ini. Tapi pertanyaannya Ustadz, apakah kita berdosa mengingatkannya, dan apakah kita juga berdosa ketika menolak ajakan suami tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Wallahu ta'ala a'lam. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah ibadah yang nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT, kan tapi seperti yang kita sampaikan tadi, dia terbentang di sepanjang malam. Jadi tidak hanya di jam-jam tertentu saja. Maka peluang untuk mendapatkannya insya Allah sangat panjang. Kemudian hukumnya, yaitu anjuran. Jadi, dianjurkan oleh Nabi SAW, dianjurkan di dalam agama, dan waktunya lapang.
Kemudian berbakti kepada suami hukumnya wajib. Kalau seandainya ibu bisa untuk menasehati atau mengingatkan, mengajak agar lebih fokus untuk beribadah di malam-malam 10 terakhir ini, maka itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak, maka menggabungkan keduanya justru insya Allah mudah-mudahan lebih baik juga. Jadi bakti kepada suami juga didapatkan, mudah-mudahan itu menjadi nilai pahala juga di sisi Allah SWT. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, entah salat, qiyam Ramadan, witir, tilawatul Quran, kemudian berzikir, berdoanya tetap bisa kita kerjakan. Itu wallahu ta'ala alam. Jadi tidak ada halangan insya Allah kalau seandainya memang terpaksa juga harus mengiyakan apa yang disampaikan oleh suami, maka bisa saja untuk digabungkan di kedua-duanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada Ummu Fatma ya di Kandis yang bertanya mengenai persoalan ini. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan atau digabungkan seperti kata Ustadz. Kalau memang bisa dikondisikan, insya Allah ini akan lebih utama dan lebih banyak pahalanya untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa juga untuk seluruh pemirsa Hasil TV dan kaum muslimin dimanapun berada untuk sama-sama kita bisa memaksimalkan di 10 terakhir Ramadan di tahun ini. Seperti itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan dan juga telepon sebelum kita tutup kajian atau pertemuan bersama guru kita. Kita minta sedikit kata penutup atau nasihat penutup dari guru kita. Fadhil masykur Ustaz. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita sampaikan bahwasanya apa yang tadi telah kita sampaikan di majelis ini bukan berarti kita ingin menggurui para pemirsa sekalian. Kita yakin banyak di antara para pemirsa yang mungkin justru sudah lebih maksimal di dalam beribadah, tapi namanya agama dikatakan ad-dinun nasiha, yaitu saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan ketika kita menyampaikan ini itu dapat menjadi pelecut penyemangat bagi yang menyampaikan, bagi kami yang berada di studio ini untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarkan, yang turut serta mendengarkan kegiatan kita di sore hari ini. Sehingga kalau seandainya negeri kita ini dihiasi dengan ibadah pada Allah SWT dengan berbagai macam ketaatan, punya perhatian untuk memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah SWT, yakinlah insya Allah berbagai macam keberkahan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk negeri ini insyaallah taala. Ini mungkin dan tak lupa juga insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitr 1447 Hijriah ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di akhir Ramadan ketika Hari Raya Idul Fitr telah tiba menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi dan juga penyampaiannya serta jawaban dari pertanyaan yang kaum muslimin sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru kita bisa kita ambil ilmu dan faedahnya, dan semoga kita bisa memang memaksimalkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan selanjutnya. Ustaz, jazakallahu khair untuk waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan seputar Ramadan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Barakallahu fiik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun.
Ustaz.